transaksi yang terjadi di Kementerian Keuangan itu adalah transaksi ilegal. Dia mengandung unsur pidananya, maka aparat penegak hukum harus segera masuk. Dan ini Kementerian Keuangan nggak benar juga menurut saya. Kalau tindak pidana pencucian uang itu, Bung Aiman, ada yang disebut follow the money. Iya. Terus follow the suspect, itu ya. Sehingga kita bisa melihat transaksi itu. Dalam hal pencucian uang ya, ada metode yang disebut lifestyle analysis. Analisis gaya hidup. Tindak pidana pencucian uang itu sebenarnya tidak harus ditemukan dulu tindak pidana asal atau tindak pidana pokoknya. Bisa langsung masuk LHA itu, ibaratnya bukti permulaan ditemukannya yang namanya peristiwa pidananya gitu. Dengan pengakuan Ibu Sri Mulyani tadi yang sudah ada pegawai yang di sanksi itu berarti kan ada fraud, ada penyimpangan di sana. Itu sebenarnya sebagai langkah awal aparat penegak hukum untuk memeriksa lebih jauh. Panggilin semua itu orang yang sudah dikenai sanksi, periksa dia satu persatu. Dari situ masuknya. Kembali di The Prime Show with Aiman, saudara. Saya Aiman Wicaksono. Sudah ada narasumber istimewa saya di The Prime Show with Aiman. Ia adalah Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi KPK Republik Indonesia periode 2011-2015. Abraham Samad. Bung Samad, selamat malam. Malam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bung Abraham, 349 triliun versus 3,3 triliun. Mana yang benar? Ya, jadi menarik ini sebenarnya perdebatannya ya. Selalu kita fokus kepada jumlah. Kalau saya nggak mau lihat masalah jumlahnya, bahwa di permasalahan ini ada transaksi yang janggal. Dan transaksi yang janggal itu sebenarnya termasuk transaksi yang ilegal. Itu pas di situ kan. Oke. Oleh karena itu sebenarnya tinggal aparat penegak hukum untuk diminta masuk untuk menelusuri lebih jauh. Karena ini transaksinya sudah termasuk transaksi yang ilegal. Ada pencucian uang dan lain sebagainya. Sebenarnya intinya itu, Bung Aiman, agar supaya perdebatan antara jumlah itu nanti bisa didapatkan yang mana betul. Angka belakangan dulu, tapi angkanya jauh, 3,3 ke 349. Begini, kalau menurut saya, kalau misalnya dilakukan investigasi yang lebih mendalam, baik penyelidikan, maka akan ketemu angka yang pasti. Ya, angka yang pasti. Oleh karena itu sebenarnya saya tidak terlalu tertarik dengan jumlah itu, walaupun ini menarik nih, nggak terlalu dengan jumlah, nggak terlalu tertarik dengan jumlah. Perdebatan jumlah saya nggak terlalu tertarik, tapi yang saya tertarik bahwa transaksi yang terjadi di Kementerian Keuangan itu adalah transaksi ilegal. Itu yang harus digarisbawahi. Oleh karena dia ilegal, dia mengandung unsur pidananya, maka aparat penegak hukum harus segera masuk. Dan Bu Sri Mulyani sudah mengatakan kalau ada transaksi ilegal yang jumlahnya 3,3 triliun tadi, bukan 349, sudah ada 193 pegawai yang ditindak, disanksi, dan lain sebagainya. Itu namanya sanksi yang bersifat internal di Kementerian Keuangan, diberhentikan, tidak dipromosi, dan lain sebagainya. Tapi bukan berarti ketika yang bersangkutan sudah tidak dipromosi atau diberhentikan, itu menjadi selesai masalahnya. Justru sekarang kasus ini harus dibongkar supaya kita bisa melihat apakah betul orang yang diberhentikan, orang yang diberi sanksi itu adalah orang-orang yang memang melakukan transaksi mencurigakan atau orang-orang yang terlibat. Karena menurut saya kalau 349 triliun dari tahun 2009 itu kan 15 tahun ya, panjang, dengan jumlah yang begitu besar, maka saya tidak yakin bahwa transaksi-transaksi ilegal itu atau pelanggaran-pelanggaran itu hanya dilakukan pada pegawai-pegawai level bawah, eselon 3 ke bawah, misalnya kayak si Sapa Alun dan lain sebagainya. Saya tidak terlalu yakin, Bung Aiman. Tapi saya yakin bahwa mungkin ada aktor-aktor jauh di atas. Eselon 2 ke atas? Oh iya, bisa. Gitu. Karena angkanya besar sekali. Iya, bukan sekedar angkanya, ada rentang waktu yang panjang. Terus melihat jumlah, terus melihat modus. Tapi saya mau tanya juga nih, saya tergelitik juga bertanya. Kan Anda menjadi Ketua KPK 2011-2015, 4 tahun ya. Rafael Alun dilaporkan 2012. Di zaman Anda menjadi Ketua KPK. PPATK melaporkan mungkin ke Kejaksaan Agung. Tapi kan PPATK melaporkan ke Kejaksaan Agung. Tapi kan KPK pasti mendapat tembusannya. Jadi, kenapa nggak diusut pada waktu itu di zaman Anda, Rafael Alun? Jadi begini, karena PPATK tahu tupoksi KPK ya, domain KPK yang berkaitan dengan
LHKPN itu kan nariknya dari LKPN. Itu KPK punya kewenangan domain sama dengan kewenangan memeriksa kasus korupsi yang 1 miliar ke atas. Ya. Maka kalau berkaitan dengan penyelenggara negara, maka penyelenggara negara yang menjadi domain KPK itu eselon 2 ke atas. Si Alun mungkin pada saat itu cuma eselon 4, bahkan mungkin belum ada eselonnya. Oke. Oleh karena itu PPATK paham tentang aturan-aturan itu, maka dia laporkan ke kejaksaan. Kemudian dari hasil mungkin ya yang saya analisa dari hasil laporan ke kejaksaan, dia menembuskan laporan itu ya, sebagai tembusan ke KPK, mungkin itu saya melihat seperti itu. Tapi kalau itu terjadi maka KPK tidak bisa masuk lagi kalau itu sudah ditangani oleh kejaksaan. Sebagai pimpinan KPK yang lama berkutat dengan kasus-kasus korupsi, ketika bicara apakah itu angkanya 349 triliun, apakah bicara soal 3,3 triliun, pasti masih banyak oknum, saya harus katakan ya, oknum di Kementerian Keuangan, bahkan mungkin petingginya yang belum terjerat hukum atas kasus uang besar ini. Oh iya, bahkan Pasti. sampai hari ini kan belum ada. Kalau 349 Kan ada Angin Praitno Aji misalnya. ya, kalau 349 Lalu kemudian sebelumnya ada Bahashim Asifi, ada Gayus Tambunan, itu kan rentang 2009. iya. Itu masih kecil. Menurut saya kan itu kan nggak bisa diserta-mertakan Bung Aiman ya, bahwa 349 triliun itu sudah termasuk yang tadi Anda sebutkan, misalnya Gayus dan lain-lain sebagainya. Itu nanti baru bisa terbaca ketika kasus yang 349 triliun ini itu dilakukan penyelidikan atau investigasi, baru kita bisa mengurai. Jadi nggak bisa juga kita bilang itu bagian dari 349 orangnya sudah pernah mendapat sanksi hukuman, misalnya Gayus, terus yang tadi Anda, itu belum tentu begitu juga. Jadi intuisi Anda mengatakan bahwa ini pasti harus ada tersangkanya. Harus ada tersangka, saya garis bawahi. Bukan harus ada tersangka, tapi ini harus dilakukan penyelidikan, investigasi. Kalau di KPK itu kita mulai dengan full bucket, Bung Aiman ya. Pengumpulan bahan dan keterangan. Ketika ada LH dari PPATK biasanya kita lakukan yang namanya full bucket, pengumpulan bahan. Dari full bucket itu nanti kita lihat setelah kita profile dia punya kasus, oh kita temukan nih ada petunjuk terjadinya peristiwa pidana delik gitu ya. Maka kita dorong ke Direktorat Penyelidikan untuk ditindaklanjuti. Dan saya melihat kasus ini sebenarnya harusnya dilakukan segera agar supaya ini bisa terbuka secara terang benderang ya. Tapi sekali lagi saya yakin Bung Aiman ya, kalau kita melihat dari rentang waktu plus jumlah ya di Kementerian Keuangan, maka saya yakin bahwa yang terlibat itu bukan Alun tadi yang Bung Aiman sebut itu kan eselon 3 kan gitu. Nggak yakin saya, pasti ada yang lebih di atasnya. Pasti ada yang lebih di atas. Iya, makanya untuk membuktikan itu menurut saya ya, untuk membuktikan agar supaya tidak terjadi praduga dan menjadi sesuatu yang terus diperdebatkan di tengah-tengah. Ini harus segera ditindaklanjuti, nggak bisa dibiarkan menurut saya. Baik itu KPK, kepolisian maupun kejaksaan ini harus segera melakukan koordinasi dengan PPATK, dan PPATK juga harus membuka ruang yang selebar-lebarnya untuk melakukan koordinasi. Jangan maju mundur, maju mundur, maju mundur. Kan kelihatannya seperti begitu. Jadi Ibu Sri Mulyani mengatakan bahwa transaksi yang besar itu berada di luar Kementerian Keuangan, melainkan bukan anggota Kementerian, maksudnya bukan pegawai Kementerian Keuangan, tapi wajib pajak dari perusahaan atau pengusaha yang kemudian diduga melakukan pengemplangan pajak, yang merupakan kecurigaan dari lingkup Kementerian Keuangan hanya 3,3 triliun rupiah. Itu pun hasil dari penghasilan resmi, saya akan tampilkan nanti grafiknya. Dan kemudian juga selain penghasilan resmi, juga transaksi keluarga, lalu kemudian pembelian aset, dan lain sebagainya. Adapun yang terkait dengan hal yang mencurigakan, lalu kemudian pelanggaran hukum, sudah ditindak. Ada ratusan pegawai Kementerian Keuangan. Artinya semua sudah selesai, Bung Samad. Tidak perlu diperdebatkan lagi. Versi Menteri Keuangan Sri Mulyani. Justru ini menarik, Bung Aiman. Menarik. Ya, ada pernyataan yang secara eksplisit mengakui bahwa sudah terjadi paling tidak fraud, penyimpangan ya, fraud, sehingga ada pegawai-pegawai yang jumlahnya 100 lebih yang sudah dikenai sanksi. Kita tidak tahu sanksinya dalam bentuk apa. Mungkin tidak dipromosi dan lain sebagainya, tapi bahkan dikeluarkan misalnya. Bahkan dikeluarkan. Ini ada pengakuan yang eksplisit loh dia ngomong ya. Oleh karena itu, ini yang jadi menarik.
Dan ini adalah pintu masuk untuk aparat penegak hukum untuk segera melakukan penyelidikan. Karena kenapa? Ini Kementerian Keuangan nggak benar juga menurut saya. Kok tiba-tiba diberi sanksi secara administratif begitu ya? Padahal orang ini melakukan penyimpangan atau pelanggaran. Padahal sebenarnya kalau pelanggaran itu dia lakukan, disitulah pintu masuk aparat penegak hukum untuk menelusuri lebih jauh ya orang-orang yang sudah dikenai sanksi oleh secara internal ya. Oke. Karena dari situ bisa terlihat hal-hal apa saja yang terjadi sehingga mereka itu dikeluarkan. Kan begini, kalau tindak pidana pencucian uang itu Bung Aiman ada yang disebut follow the money. Iya. Terus follow the suspect, itu ya. Sehingga kita bisa melihat transaksi itu. Kemudian yang ketiga Bung Aiman, ada metode ya. Dulu waktu kita di KPK itu biasa ada sharing pengetahuan dengan pihak FBI, ada yang disebut FBI? Iya. Amerika, oke. Oke, ada yang disebut dalam hal pencucian uang ya. Ada metode yang disebut lifestyle analysis. Oh, analisis gaya hidup. Iya, betul. Flexing. Iya, jadi dari situ misalnya kita dapatkan ya kasus ada sejumlah transaksi mencurigakan 349 triliun. Dia mobilnya apa? Ya, terus di jamnya Kementerian apa? Keuangan. Kemudian sudah ada yang diberikan sanksi. Dari situlah kita melakukan metode lifestyle analysis dengan orang-orang petugas-petugas pajak yang langsung berhubungan dengan wajib pajak. Itu mudah sekali dan itu pernah dilakukan FBI begitu sehingga dia pernah mendapatkan penyimpangan yang dilakukan oleh salah satu direktur FBI sendiri. Dari mana dia ketahui? Dari tadi metode lifestyle analysis. Kok ini salah seorang direktur FBI kok gaya hidupnya nggak sesuai tidak dengan sesuai dengan profil pendapatannya. Itu sebenarnya bisa kita pakai metode itu. Ini kalau bicara soal flexing harusnya penegak hukum lebih gampang dong. Lebih mudah, apalagi yang tadi diberhentikan. Sebenarnya itu pengakuan eksplisit loh itu. Iya. Contoh misalnya saya bilang gini, Rafael Alun. Oke. Dilaporkan harta 56, kita langsung saja ya bicara soal ini. 56 miliar. Ternyata dihitung-hitung asetnya bisa di atas 500 miliar rupiah lebih. Oke. Artinya 10 kali lipat. Iya. Di mana kemudian bisa dikejar dari sisi penegakan hukumnya? Ya, makanya saya tadi katakan bahwa aparat penegak hukum bisa langsung masuk, kan? Bisa langsung masuk menelusuri transaksi itu, kemudian dilakukan investigasi mendalam untuk memprofile profil pendapatannya, sama katakanlah misalnya nggak kena tuh profil pendapatannya hanya kecil, tapi hartanya besar. Di mana kan kalau bicara TPPU harus ada tindak pidana asal. Dia belum tentu melakukan korupsi kan? Oke, ini yang keliru. Setidaknya belum ketemu. Oke, ini yang keliru karena tindak pidana pencucian uang itu sebenarnya tidak harus ditemukan dulu tindak pidana asal atau tindak pidana pokoknya. Karena tadi itu ada konsep follow the money, follow the suspect. Jadi bisa langsung masuk. Caranya itu tadi yang saya bilang, kita menggunakan metode pertama, metode transaksi. Itu kan ada disebut tadi follow the money, follow the suspect. Lihat transaksinya. Kalau kita mau bicara juga tentang tindak pidana asal, Bung Aiman, itu juga mudah. Kalau seorang penyelenggara negara atau ASN tiba-tiba dia punya harta begitu besar dan dia bukan orang kaya, dia tidak mendapatkan warisan, itu berarti dia mendapatkan pemberian. Pemberian itu apa? Itu mudah nanti membuktikannya. Misalnya dari transaksi itu. Misalnya kok ini ada uang yang masuk. Ini dari mana? Oh, itu bisa trace, bisa dilacak. Iya, PPATK bisa itu karena dia ada kerjasama dengan. Jadi katakanlah dia beli satu komplek perumahan puluhan rumah mewah di Manado, uangnya dari mana? Iya. Itu bisa ketahuan tuh, dikasih dari siapa dan lain sebagainya. Bisa. Hasil dari mana? Iya, makanya kan sebenarnya PPATK itu kan bisa membaca lewat kerjasama dengan perbankan atau lembaga-lembaga keuangan. Baik. Makanya itu biasa dari hasil itulah dia buat LHA. Dan data itu ketika dikasih ke penegak hukum sangat mudah. Oh, mudah banget kalau LHA, kalau berdasarkan LHA ya. Untuk kemudian menjerat apakah dia korupsi atau tidak. Iya, karena LHA yang dibuat, LHA yang dibuat oleh PPATK yang diserahkan kepada aparat penegak hukum, baik itu polisi, jaksa maupun KPK, itu sudah petunjuk, Bung Aiman. Ingat ya, itu sudah petunjuk untuk melakukan investigasi lebih dalam. Sebenarnya kalau saya, LHA itu ibaratnya bukti permulaan. Bukti permulaan ditemukannya yang namanya peristiwa pidananya gitu. Jadi yang flexing PPATK gampang untuk menelusurinya, penegak hukum gampang untuk ada metodenya itu. Kalau memang tidak sesuai dengan profilnya. Iya.
dan dia tidak bisa mempertanggungjawabkan kan, panggil aja dia dari mana, terus lihat transaksinya, baik. kan begitu, harusnya begitu. Baik. Dan ini bukan perkara susah. Bukan Jadi perkara kalau susah. sampai menguap, keterlaluan. Wah, ini kan bukan jumlah yang sedikit nih, 349. Oke. Kita kawal sama-sama Bung Abraham Samad. Iya, Tentu- seluruh masyarakat harus mengawal. Seluruh masyarakat harus mengawal. Karena pasti ada bau busuk di sini yang jelas. Dan kalau seandainya menguap, maka ada sesuatu yang memang ditutupi yang luar biasa. Gini ya, kalau ini tidak ditelusuri, tidak dibongkar, menurut saya ini ada sesuatu. Karena ini sebenarnya dengan pengakuan Ibu Sri Mulyani tadi, yang sudah ada pegawai yang sanksi, itu berarti kan ada fraud. Ya. Ada penyimpangan di sana. Itu sebenarnya sebagai langkah awal aparat penegak hukum untuk memeriksa lebih jauh. Panggilin semua itu orang yang sudah dikenai sanksi, periksa dia satu persatu. Dari situ masuknya. Nanti Abraham ditemukan itu 349 jumlahnya. Ditemukan 349. Abraham Samad, Ketua KPK 2011-2015. Terima kasih Bung Abraham. Tadi juga ada Ketua Masyarakat Anti Korupsi Indonesia MAKI, Boyamin Saiman. Terima kasih Bapak-bapak. Selamat malam. Sehat selalu. Dan saudara, ini adalah akhir dari The Prime Show with Aiman. Ini bukan sebuah akhir, tapi ini adalah sebuah permulaan untuk mengungkap tuntas siapa yang korupsi di tengah uang haram 349 triliun rupiah. Saya Aiman Wicaksono undur diri, sampai bertemu pada The Prime Show with Aiman eksklusif pekan depan. Salam.